Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini kita akan masih membahas tentang PPDB ya. Tapi kali ini kita akan membuat simulasi seleksi PPDB jalur zonasi yang akan dibuka tanggal 28 Juni 2021 hari Senin nanti untuk tingkat SMP dan SMA. Nah, karena banyak yang nanya nih, Pak, saya ada di zonasi ini, kemudian umur saya segini, waktu mendaftarnya segini, kira-kira masuk apa enggak? Pak, umurnya segini, zonanya di sini, pilihan sekolahnya segini, masuk atau tidak? Daripada ribet harus berspekulasi seperti itu, lebih baik kita buat simulasinya saja. Jadi ini adalah kurang lebih nanti simulasi seleksinya ya, seleksi PPDB jalur zonasi untuk tingkat SMP dan SMA. Di video sebelumnya kan sudah dijelaskan ya mekanismenya, kemudian alur seleksinya bagaimana, proses seleksinya seperti apa, syaratnya apa saja, itu di video sebelumnya sudah ada. Nah, di video kali ini kita akan membuat simulasi seleksinya nih untuk tingkat SMP dan SMA ya, sama saja. Jadi ini kita gunakan untuk SMP dulu nih ya. SMA kurang lebih sama lah, nanti tinggal di ini aja, di compare saja, sama alurnya seperti ini. Jadi kita pakai contoh ya, di sini ada nama sekolah. Yang pertama ada nama sekolahnya dulu, ada SMP Negeri 1 Jakarta ya, kita pakai contohnya seperti itu. Kemudian daya tampung sekolahnya itu 30 siswa ya untuk jalur zonasi gitu. Nanti teman-teman bisa cek aja di website PPDB-nya di Pagu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian alamat sekolahnya ini Jalan Raya Kayu Manis, RT 1, RW 1, Kelurahan Asem, Kecamatan Manis, Jakarta Barat ya. Kemudian jumlah peserta didik yang daftar itu hanya 50 yang daftar itu 50 CPBD. Nah, ini contohnya hanya 50 gitu ya. Ini kan banyak nanti pada prakteknya. Ya. Ini contoh saja agar memudahkan teman-teman paham nih alurnya. Ya, kita melakukan simulasi ini. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah kan di jalur PPDB zonasi ini menggunakan zona ya. Pertama, kemudian umur, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Hal yang paling utama adalah zonanya dulu. Zona itu terbagi menjadi 3. Zona prioritas 1, 2, dan 3. Zona prioritas 1 itu 1 RT dengan alamat sekolah. Jadi 1 RT ini alamat CPBD-nya dengan alamat sekolah, atau alamat kalian 1 RT dengan alamat sekolah. Atau bahasa simpelnya anak kampung situ lah, anak tetanggaan sekolah gitu ya, dekat dengan sekolah. Kemudian zona yang kedua adalah BDRT dengan alamat sekolah umum, BDRT dengan alamat sekolah, namun bersinggungan langsung dengan RT sekolah yang telah ditentukan gitu. Jadi beda RT tapi bisa jadi satu RW mungkin gitu ya, atau beda RT beda RW itu bisa. Nah, itu menjadi zona prioritas 2, yang penting bersinggungan dengan RT sekolah ya. Kemudian zona yang ketiga adalah satu kelurahan dengan alamat sekolah dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Jadi bisa jadi satu kelurahan atau beda sekolahan, yang penting bersinggungan, atau bisa jadi juga beda kecamatan, itu bersinggungan bisa dapat masuk ke dalam zona 3 ya. Jadi kategori zona itu terbagi menjadi 3 ya, 1, 2, dan 3. Nanti inilah yang akan menjadi variabel pertama untuk diseleksi ya. Jadi dari zonanya dulu akan diseleksi. Kemudian setelah zonanya sudah dikategorikan 1, 2, dan 3, sudah dikelompokkan, maka nanti akan diseleksi berdasarkan umur, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar tiap-tiap di mesin zona gitu ya. Baru nanti akan diurutkan jumlah yang diterima itu hanya 30 dari 50 siswa yang mendaftar. Di sini ada ini simulasi ya. Ini ada 50 siswa yang mendaftar nih ya, dari 1 sampai 50, siswa 1 sampai dengan 50. Nah, ini kan beda-beda ya tiap siswa. Siswa 1 prioritas 1 dari zonanya, terus umurnya 12 tahun, pilihan sekolah pilihan pertama. Kemudian waktu mendaftarnya di pagi-pagi jam 8.20. Kemudian ada siswa 2 prioritas 2, umur 12 tahun, 1 bulan 23 hari, pilihan pertama 28 Juni, pilih tanggalnya, kemudian jam 8.20 sama. Kemudian prioritas 3, 14 tahun, 2 bulan, 4 hari, pilihan 1, 28 Juni 2021 jam 8.00. Nah, secara tidak langsung pasti teman-teman akan mengira bahwa zona yang prioritas 3 ini pasti nanti pada saat diseleksi akan menjadi pilihan nomor 1. Nah, itu tidak seperti itu tuh ya. Jadi nanti bisa jadi yang 12 tahun tetap pertama, sementara yang 14 tahun malah tidak masuk ke dalam urutan dari 1 sampai dengan 30 yang diterima di SMP Negeri 1 gitu. Jadi itulah yang akan kita bahas di sini ya. Setelah ini kan udah ada nih 1 sampai 50, tiap-tiap siswa beda-beda zonanya, terus beda umurnya, pilihannya sama semua lah ya taruh ya. Paling nanti ada yang berbeda, nanti kita buat berbeda untuk teman-teman agar lebih paham lagi. Di sini kita pilihannya sama, nanti di simulasi berikutnya kita bikin yang berbeda nih ya. Kemudian waktu mendaftarnya juga berbeda, ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 28, jamnya juga berbeda, detiknya berbeda, menitnya berbeda, ada yang sama juga. Nah, setelah ini semua data masuk ke dalam sistem itu, kemudian
teman-teman akan langsung diseleksi nih. Pertama dikotakkan dulu ya, dikotakkan dulu. Ya, nah ini di sini kita di sheet 2, teman-teman akan dikotakkan dulu. Ini masih sama ya, 1 sampai dengan 50 gitu. Kemudian ini akan dikotakkan ya, 1 sampai dengan 50 ya. Nomor 1 sampai 50, berarti ini ada 50 siswa. Kemudian ini akan dikotakkan. Dikotakkan kan berdasarkan apa? Berdasarkan zonanya dulu. Lihat di sini. Di sini zona 1 sampai dengan urutan 19. Kemudian zona 2 dari 20 sampai dengan 37. Kemudian zona 3 dari 38 sampai dengan 50. Tapi kan ini hanya zonanya dulu nih, zonanya dulu di apa? Dikotakkan ya. Dilihat siswanya saya sudah berbeda. Siswa 1, siswa 6, siswa 7, siswa 8 berbeda dengan yang ini ya. Ini kan masih ngurut siswanya 1, 2, 3. Tapi ketika sudah dikotakkan melalui zona, maka akan kelihatan nih siswa-siswa yang di ranking ya. Di sini dari zona saja sudah ketahuan, misalkan yang diambil 30 siswa, berarti sampai dengan siswa 41, tapi tidak sampai di sini. Nah, nanti zona ini kan, zona 1 ini kan banyak nih, ada 19 siswa. Umurnya berbeda-beda, ada yang sama juga, pilihan sekolahnya sama, jamnya berbeda. Maka zona ini nanti dia akan menyeleksi berdasarkan umur. Maka dikotakkan dulu. Kita ke kotak 1 nih ya. Nah, di sini. Nah, di sini zona 1 ya. Di zona prioritas 1 itu kan tadi sudah dikotakkan semua. Setelah ini sudah dikotakkan, maka ini variabel yang kedua adalah umur. Jadi, teman-teman yang berada di zona 1 pun akan terseleksi berdasarkan umur gitu ya. Umur yang paling tua lah yang akan menempatkan urutan pertama. Ya, lihat umur yang paling tua lah yang akan menempatkan urutan pertama. Kemudian setelah umur dilihat lagi di pilihan sekolah ya. Oh, ternyata pilihan sekolahnya yang satu nih, yang siswa 32, padahal 14 tahun 1 bulan 12 hari. Harusnya dia peringkat 1 dong di zona prioritas 1. Tapi karena dia pilihannya menjadi pilihan nomor 1, nih sorry, 14 tahun 2 bulan 1 hari, dia menjadi urutan 19, harus urutan ke-18, harusnya dia berada di urutan pertama karena usianya lebih tinggi daripada siswa nomor 7 ya. Siswa nomor 38 ini usianya lebih tinggi dari siswa nomor 7. Harusnya dia berada di pilihan pertama. Namun di sini kita lihat karena siswa nomor 38 itu baru mendaftar pukul 20, tanggal 29 jam 12 siang lewat 10 menit, maka dia berada di urutan paling bawah. Sementara si yang 14 tahun 0 bulan itu berada di paling atas karena waktu mendaftarnya duluan. Kemudian yang 13 tahun pun yang muda dia duluan gitu. Bahkan yang 14 tahun 2 bulan itu bisa kalah dengan yang 11 tahun 9 bulan karena dia duluan jam setengah 9 gitu. Jadi disinilah berpengaruhnya umur ya. Jadi setelah prioritas dikotakan, kemudian lari ke umur. Nah, setelah umur kemudian dilihat dari pilihan sekolah. Nah, di sini kan pilihan sekolah nih, walaupun si siswa 32 pilihan sekolahnya pilihan pertama, tapi nanti akan dilihat juga dari waktunya. Ternyata siswa 32 ini dia mendaftar di tanggal 30 Juni jam 12.10, detik-detik menjelang akhir gitu kan. Tak akan kalah dengan siswa yang 14 tahun yang 11 tahun 9 bulan yang daftarnya tanggal 29. Dia akan menjadi di peringkat atasnya walaupun dia berada di pilihan kedua pilihannya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika ini sudah dikotakkan, kemudian umurnya nanti akan terseleksi berdasarkan dari yang tua sampai yang muda. Setelah ini umurnya terseleksi, diurutkan kan ya, 14 tadinya awalnya di atas, terus baru ntar dilihat dari pilihan sekolah. Ya oke, kita gini deh, biarin teman-teman paham ya. Ini kita urutkan dari yang tua sampai yang muda ya. Ini kita urutkan dari yang tua sampai yang muda. Seperti ini. Nah, ini kan prioritas 1, kemudian umurnya dari yang tua semua ya, 14 tahun 2 bulan. Kemudian nanti tinggal dipilih dari pilihan sekolah. Pilihan-pilihan pertama lah yang akan menjadi urutan pertama. Ini nanti akan tersortir lagi dari yang pilihan 1 ke pilihan kedua, maka dia akan turun. Nah, akan berubah ya. 14 tahun 1 bulan 12 hari ya. Itu paling pertama. Kemudian dilihat dari waktu mendaftarnya. Waktu mendaftarnya akan berpengaruh. Di sini akan dilihat dari waktu mendaftar yang paling cepat, maka akan disortir dari yang paling cepat dari yang paling awal sampai dengan yang paling terakhir. Ini disortir. Maka di sini akan terlihat yang tadinya siswa nomor 32 ada di atas tiba-tiba ada di bawah karena kalah dari waktu mendaftar. Jadi seperti itu teman-teman. Yang pertama dikotakkan dulu zona prioritasnya, kemudian nanti umurnya akan diseleksi, kemudian pilihan sekolahnya juga akan terseleksi, diurutkan, kemudian waktu mendaftarnya juga akan diurutkan, baru nanti akan mengetahui urutan ya, urutan di zona prioritas 1 ini. Ya kan tadi kan ada beberapa zona. Nah, zona prioritas 1 ini udah dapat nih 19 orang dengan urutannya seperti ini. Kemudian begitu juga yang di zona prioritas 2. Setelah dikotakkan ternyata
yang di zona prioritas 2 ada 18 orang gitu kan. Ada 18 orang ini akan diurutkan pertama dari zonanya, kemudian dari umurnya itu akan terseleksi dari yang paling tua ke yang paling muda. Ini kita sortir dari yang tua ke yang muda seperti ini ya, 14 tahun paling tua. Kemudian dilihat dari pilihan sekolahnya, karena pilihan sekolahnya sama, maka tidak ada yang tersingkir dari sini, maka tinggal dilihat dari waktu mendaftar. Waktu mendaftarnya diambil dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, dilihat dari yang paling awal tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Dilihat waktunya pun akan dilihat. Maka usia yang 13 tahun akan masuk, akan mengalahkan usia 14 tahun. 14 tahun karena daftarnya di tanggal 29, dia berada di urutan 14. Sementara yang 13 tahun, dia daftar pagi-pagi di hari pertama, dia berada di peringkat pertama gitu. Ini urutan yang zona prioritas 2 nih. Dari sini zona prioritas 2 sudah mendapat ranking dari 1 sampai dengan 18. Jadi 18 siswa ini sudah terranking nih di zona prioritas 2. Kelompok zona prioritas 2 sudah terranking. Begitu juga dengan zona prioritas 3. Zona prioritas 3 juga di ranking. Pertama prioritas 3 itu ada 13 anak. Kemudian umurnya akan terseleksi dari yang paling tua sampai yang paling muda. Di sini terseleksi dulu. Setelah diseleksi seperti ini, siswa nomor 18 paling tinggi. Kemudian diseleksi lagi dari pilihan, karena pilihannya sama maka tidak ada perubahan. Kemudian dilihat dari waktu mendaftar. Waktu mendaftarnya dari yang paling pagi sampai dengan yang paling terakhir gitu, dari awal sampai yang terakhir ya. Sini akan dilihat pilihan yang paling cepat duluan waktunya. Maka akan terlihat siswa nomor 18, 14 tahun, 11 bulan 28 hari, dia menjadi peringkat 1 di zona prioritas. Nah, setiap zona ini kan sudah punya urutan ranking ya, 1 sampai dengan 19, siswa 7 berada di urutan 1, siswa 6 berada di urutan 2, kemudian siswa 32 berada di 19, kemudian di zona 2, siswa 4 yang zona 2 berada di peringkat 1 kategori zona prioritas 2, kemudian yang zona 3 juga sama. Nah, dari 3 zonasi ini, kemudian ini kan nanti dikumpulkan menjadi satu lagi nih. Ini kan ada 50 siswa ya, maka nanti bentuknya kan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ya, nih. Kita kecilkan dulu saja buat perbandingan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah data awal siswa kelas 1 yang belum tersortir atau belum terseleksi, hanya baru mendaftar masuk. Yang di sistem hanya ada 50 anak dengan masing-masing prioritas, dengan berbagai macam umur, dengan berbagai macam pilihan, dan dengan berbagai jam pilihannya, jam mendaftarnya. Kemudian setelah diseleksi, maka akan dapat seperti ini. Nah ya, akan dapat seperti ini. Ini akan terkotakkan dulu berdasarkan prioritasnya, 1, 2, dan 3. Kan prioritas satunya udah berurutan, kemudian umurnya juga sudah berurutan berdasarkan prioritas tadi, kemudian pilihannya juga sudah berurutan berdasarkan prioritas tadi, tanggalnya pun demikian. Maka nanti akan terlihat nih urutannya, urutan 1 sampai dengan urutan 50, karena ada 50 siswa kan ya. Maka si siswa nomor 7 dia berada di urutan pertama. Terus siswa nomor 44 atau siswa nomor 3 dia berada di 46 gitu ya. Ini akan terlihat seperti ini. Jadi nanti di sistem seperti itu. Nah, karena SMP Negeri 1 ini mengambil daya tampungnya hanya 30 siswa, maka semua yang sudah terseleksi atau terranking berdasarkan zona, umur, pilihan sekolah, waktu mendaftar, itu sudah terranking, hanya 30 saja yang diambil. Berarti sampai sini. Nah, sampai dengan sini 1 sampai dengan 30 yang akan diambil. Nah, inilah yang akan keterima di SMP Negeri 1 Jakarta. Jadi, teman-teman inilah yang sudah berurutan nih. Berarti siswa 7, siswa 6, siswa 8, siswa 1, 11, 13, 10, 9, 12, 37. Nah, ini pertama prioritas 1 dulu masuk ya. Kemudian baru sisanya berarti kan 19 ke 30 kurang lebih ada 18 ya, 18 19 ya, 19 20 berarti kurang lebih 10 siswa itu dari zona prioritas 2. Oh, berarti siswa zona prioritas 2-nya nggak masuk dong? Tidak, karena kalah dari umur dan pilihan. Siswa prioritas 3 dia nggak akan masuk gitu. Karena sudah kalah dengan zona prioritas 1 dan 2. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan simulasi ini bisa dimengerti ya. Jadi inilah siswa yang nantinya akan masuk di SMA Negeri 1 peringkat 1 sampai dengan 30 berdasarkan zona, umur, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Nah, ini baru nanti rankingnya. Nah, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ada yang masuk lagi gitu kan, umurnya lebih muda, prioritasnya lebih 1. Ya berarti tergantung dilihat dari zonanya. Misalkan dia masuk sebagai zona prioritas umurnya 15 tahun, ya pasti dia akan ada di atas gitu. Atau ada di sini nih ya, karena dia kan zona prioritas 1 ya, karena daftarnya misalkan di akhir umur 15 tahun. Jadi dia akan ngegeser
yang ini, yang nomor 20 nih, yang 13 tahun ini akan turun ke bawah, maka yang peringkat 30 ini akan hilang. Dia tiba-tiba langsung masuk di peringkat 20, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba kok umur muda dia bisa masuk Pak, ada di atas. Dan lihat dari zona prioritas dulu, ini 11 tahun nih kan. 11 tahun 9 bulan. Dia mengalahkan umur 14 tahun 1 bulan, walaupun sama-sama zona prioritas, tapi yang membedakan adalah dari waktu mendaftarnya. Bahkan di zona prioritas 2 pun sama. Bahkan di 3 ini ada yang umurnya 14 tahun 2 bulan. Harusnya secara umur dia berada di atas, tapi secara zona prioritas dia berada di bawah gitu. Dia kalah dengan prioritas yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah simulasi kecil yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya gitu. Oke teman-teman, jika ada info, ada pertanyaan ya, atau ada yang ingin disampaikan ya, silakan langsung tanyakan di kolom komentar saja. Mungkin ini yang bisa saya berbagi dengan teman-teman mengenai simulasi pendaftaran jalur zonasi nanti untuk tingkat SMP dan SMA. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan langsung tanya di kolom komentar saja. Dan jika ada kekurangan atau ada yang salah penjelasannya, ya mohon dikoreksi saja, silakan. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, memberikan informasi-informasi tentang pendidikan ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.